This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Pemirsa di seluruh Indonesia, siang ini kita ada di restoran Lombok Ijo di Jalan Setiabudi, Gombel, Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, siang ini kita akan santai ngobrol bareng, bincang-bincang bersama Ketua DPD SPRI Jawa Tengah, Bapak Srianto, SPD. Baik pemirsa, ikuti terus jalannya wawancara khusus dengan Pak Srianto. Jadi acara ini dihadiri oleh beberapa pimpinan media, Kabiro, kemudian wartawan dan wartawati yang ada di kota Semarang yang bergabung dengan Serikat Pers Republik Indonesia Jawa Tengah yang dipimpin langsung oleh Bapak Srianto, SPD. Agar pemberitaan tidak simpang siur gimana? Atau di posting, dikirimkan di satu pusat kan di kantor berita di DPD SPRI Jawa Tengah yang berpusat di Sadran, di sekretariat yang begitu. Bahwa kita ingin dari DPD SPRI sudah terbentuk pengurusan yang solid, maka kita mulai ingin mengenalkan kepada di wilayah Jawa Tengah bahwa ada sebuah organisasi pers Republik Indonesia atau SPRI di Jawa Tengah ini. Pertemuan Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Jawa Tengah ini adalah pertemuan yang kali pertama ketika setelah adanya diumumkan oleh pemerintah PPKM darurat, bahkan sampai sekarang diperpanjang sampai tahun 2023. Tetapi kita sebagai organisasi pers, yaitu Serikat Pers Republik Indonesia wilayah Jawa Tengah, kalau kita ini berpangku tangan hanya persoalan masalah PPKM darurat, kita tidak akan bergerak. Tapi ketika ini sudah kelihatannya PPKM darurat atau pandemi COVID-19 ini sudah longgar, kita tetap mulai titik awal lagi membangun sebuah program. Nah, tapi program kita akan mengubah mindsetnya yang kemarin harus strategi kompetensi wartawan, asesor, terus pelatihan paralel. Kita akan mengubah yang pertama adalah media yang berbau sifatnya edukasi dan pencitraan hubungannya dengan pandemi 19 COVID Corona ini. Yang pertama adalah yaitu bagaimana kita mengumpul media-media yang bergabung di SPRI untuk menyusun di salah satu yaitu di kantor berita DPD SPRI Jawa Tengah. Kita susun untuk membantu pemerintah hubungan dengan bagaimana kita menuntaskan solusi yaitu pandemi COVID-19. Yang kedua, intinya kita membangun kesulitan antar pengurus agar bisa, bahwa kita ingin dari DPD SPRI sudah terbentuk pengurusan yang solid, maka kita mulai ingin mengenalkan kepada di wilayah Jawa Tengah bahwa ada sebuah organisasi pers Republik Indonesia atau SPRI di Jawa Tengah ini berbadan hukum resmi sebagai salah satu organisasi pers yang juga menjadi pembuat undang-undang pers, juga seperti PWI dan yang lainnya. Bahkan yang namanya SPRI ini juga sekarang ada namanya LSP, Lembaga Suatu Profesi SPRI. Bahkan sekarang di SPRI juga sudah ada asesor yang bagaimana nanti menjadi sekretariat wartawan untuk kompetensi wartawan yang di lingkungan Dewan Pers Indonesia. Ini kan banyak. Ya, kalau persoalan masalah ini memang dari awal yang namanya sebuah profesi wartawan itu di samping sesuatu profesi yang sangat menyenangkan, sangat banyak tantangan, bergairah, tetapi juga banyak sekali potensi risiko karena yang namanya wartawan itu hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan eksekutif, hubungannya dengan legislatif, otomatis hubungannya dengan sebuah kekuasaan yang seperti itu, karena yang namanya wartawan adalah sebagai social control atau the first estate.
pilar yang keempat, mesti ada suatu onak dan duri persoalan, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita selalu menjaga yang namanya kode etik jurnalistik. Dengan kaidah-kaidah kode etik itu kita menjadi media yang partner yang seimbang, yang balance, yang kredibel, yang dipercaya oleh publik, masyarakat akan percaya kepada media-media yang memang betul-betul independen. Dan terkaitnya dengan kerjasama dengan beberapa instansi tingkat provinsi, pendapat Pak Kristianto? Ya, memang media sekarang ini tidak bisa lepas tanpa masyarakat, karena memang kita sebagai insan pers ini kan menginduk dari undang-undang pers. Ketika undang-undang pers otomatis harus bekerja sama dengan pemerintah, baik eksekutif atau yudikatif. Karena dengan adanya kerjasama tersebut, bukan terus kerjasama itu kita harus menjalin sebuah hubungan kita diintervensi, tidak, tetapi membangun itu adalah bahwa pemerintah itu sebagai dia pelayan masyarakat, sebagai penyelenggara negara. Kita membantu penyelenggara negara dalam sebuah pemberitaan yang mengedukasi kepada kepentingan publik. Seperti tugas pers itu adalah yaitu mengelola, memastikan, menulis, memberitakan kepada kepentingan publik. Atau 6M. Akan wartawan itu agar mempunyai skill, kemampuan. Dan kedua, mempunyai knowledge, pengetahuan. Yang ketiga, mempunyai etik sikap. Bagaimana dalam menjalankan tugas fungsi dan profesinya sebagai wartawan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang pandemi seperti ini, bagaimana bisa membantu pemerintah memberikan solusi yang terbaik dengan pemberitaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik.